Pertama kitab Allah, yang kedua ahla baiti itrati. Okay. Giliran hadis begini, orang-orang yang ngaku Ustadz Sunnah nggak mau baca apa dia? Hasan bukan Ahlul Bait ya? Ahlul Bait. Nabi suruh pegang dengan Hasan. Husain Ahlul Bait tak? Ahlul Bait. Nabi suruh pegang dengan Husain. Sekarang Husain dengan Hasan beza pendapat. Kita nak ikut siapa? Nah, itu. Dan tolong bagi ayat Quran, siapa betul dalam masalah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacain hadisnya. Nabi mengatakan inni tarikum fikum saqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua beban, dua wasiat. Pertama kitabullah, yang kedua ahlu baiti. Hadis yang masyhur taraktu fikum amrain, ya kan? Itu hadisnya enggak sampai derajat sahih. Kitab Allah wa sunnati, ya. Itu hadisnya tidak sampai derajat sahih, cuma riwayat Ibnu Abi Syaibah. Yang sahihnya apa? Yang sahihnya ada di riwayat Imam Tirmizi. Taraktu fikum amrain atau saqalain atau syai'ain. Pertama kitab Allah, yang kedua ahla baiti itrati. Okay. Giliran hadis begini, orang-orang yang ngaku Ustadz Sunnah nggak mau baca apa dia? Oh, jadi giliran hadis tentang Rasulullah SAW itu meninggalkan dua beban, yaitu Al-Quran dan Ahlul-Bait. Jadi ustadz-ustadz sunnah ini tidak mau membacanya. Jadi berarti ustadz-ustadz salafi ini menolak hadis tersebut, ya teman-teman. Nah, oke, mari kita lanjutkan ya. Lalu kemudian Ar-Razi Hasyim tadi mengatakan bahwasanya ya, yaitu Rasulullah SAW itu meninggalkan dua beban, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu hadisnya tidak sampai derajat sahih ya katanya ya. Yang sahih adalah Al-Quran dan Ahlul Bait ya. Gak mau dia baca. Aku tinggalkan bagi kalian dua wasiat. Pertama kitab Allah, yang kedua terahku, keturunanku, ahlu baitku. Maka hadis ini mulai saya sebarkan. Silakan antum tuduh saya apa aja. Yang penting saya ikut Rasulullah SAW. Ciri-ciri tentara Dajjal di akhir zaman. Ciri-ciri tentara percaya Dajjal. zuriat Nabi. Oh. Kenapa? Imam Mahdi itu zuriat Rasulullah SAW. Nanti dia muncul, nggak mungkin. Keturunan Nabi udah habis. Adakah yang ngomong begitu? Dia nggak sadar ngomong begini, itu udah ditandain sama Dajjal. Dia langsung, wah ini panglima gua nih. Ya. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi katanya ciri-ciri tentara Dajjal itu tidak mempercayai zuriat Nabi itu masih ada. Nah teman-teman, jadi kita sepakat ya, ustadz-ustadz sunnah ini mempercayai bahwasanya yang tidak diragukan lagi yaitu keturunan Nabi SAW, yaitu adalah Imam Mahdi ya. Kita sepakat ustadz sunnah itu mengakui bahwasanya masih ada keturunan Nabi SAW. Namun ya teman-teman ya, kalau Ar-Razi Hasyim ini ya katanya yang sahih adalah hadis tentang yaitu dua perkara, yaitu Rasulullah SAW ini meninggalkan dua beban, yaitu Al-Quran dan Ahlul Baitku. Nah, ini kalau kita mengambil yang sahih yang ini ya, kata Ar-Razi Hasyim ya, ini kalau kita mengambil yang sahih ini, katakanlah ini adalah sahih ya teman-teman. Tentunya ya, ceramah-ceramah Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, dari klan Ba'lawi ya, mereka ini kan kalau ceramah ya seperti itulah ya, apa yang dikisahkan dari datuk-datuknya, bahwasanya datuknya ini dan bisa itu, dan lebih konyolnya lagi ya teman-teman ya, bisa mi'raj sampai 70 kali dalam sehari bertemu dengan Allah SWT, yaitu di Sidratul Muntaha. Nah, itu ada yang sama seperti itu, yaitu katanya Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu adalah penghulunya para Habib ya, kata Habib Alawi ya. Lalu kemudian ceramah-ceramahnya ini, mereka ini selalu ya mengagungkan kuburan-kuburan yang dianggap wali, seperti yang ada di Yaman sana, yaitu adalah kuburan Nabi Hud ya. Mereka mengagungkan kuburan, bahkan mereka tawaf ya. Apakah kita harus mengikuti yang Habib-Habib yang semacam ini, Ahlul Bait gitu ya teman-teman. Dan seakan-akan agama Islam ini berarti belum sempurna ya, karena pasti setiap Habib-Habib mereka ini akan ya berfatwa yang berbeda-beda, lalu kemudian mereka akan mengajak umat kepada kebid'ahan, berarti kan agama ini belum sempurna. Nah, kalau kita mengikuti yaitu tentang hadis ya, yang Rasulullah SAW ini meninggalkan yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tentu agama ini telah sempurna ya. Jadi tidak ada perubahan-perubahan, tidak ada tambah-tambahan yaitu dari Habib-Habib tadi itu.
Apalagi kalau kita ya mengikuti hadis ini, langsung kita mengikuti, wah ini sangat berbahaya sekali. Ini malah orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku Ahlul Bait, mereka senang sekali. Nah, maka dari itu orang-orang Syiah Rafidhah ini ya, yaitu keturunan Nabi ini maksum ya, Ahlul Bait ini maksum. Ini tentu keliru, teman-teman. Nah, maka dari itu saya akan jelaskan ya, yaitu dari video Ustadz Dr. Ruzaimi, MA, Hafidhallah. Beliau adalah lulusan Madinah dan beliau akan menjelaskan yaitu tentang hadis Saqalain ini. Apakah hadis Saqalain ini sahih dan apakah hadis yang Rasulullah SAW ini menyuruh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu adalah tidak sahih. Oke, mari kita simak videonya penjelasan dari Ustadz Dr. Ruzaimi. Hadis Saqalain. Hadis Saqalain ni, tahu hadis apa? Hadis yang Nabi kata, aku tinggal kepada kamu Quran, padanya ada cahaya dan aku peringatkan kamu kepada ahli keluargaku. Hadis Zaid bin Arqam. Hadis Zaid bin Arqam. Ada riwayat yang menyebut aku tinggalkan kepada kamu Quran dan itrati dan ahli keluargaku. Okey. Hadis ini memang ada dalam riwayat ahli sunnah. Sebahagiannya sahih, sebahagiannya dhaif dan ada riwayat yang palsu. Ada yang palsu. Contoh macam hadis dalam Mustadrak Al-Hakim, saya lupa lafaz dia tu, tapi siapa yang bersama dengan ahli bait aku takkan binasa. Siapa yang masuk kapal ahli bait. Kita jangan bincang dulu pasal sanad. Nanti saya urai. Okey, Ustaz. Tapi kalau katalah hadis Saqalain ni sahih. Iya. Katalah hadis Saqalain ni sahih. Hadis ahli bait ni sahih. Ahli bait ni ada berapa orang? Yang Nabi kata wa itrati. Ahli keluargaku. Ahli keluarga Nabi berapa orang? Abbas ahli keluarga Nabi tak? Iya. Abdullah bin Abbas ahli keluarga Nabi tak? Keluarga. Hasan, Husain. Husain. 3. Kenapa dia hanya ambil daripada anak Fatimah? Kenapa tak ambil daripada Abdullah bin Abbas? Iya. Anak Ruqayyah contohnya. Mungkin dia kata, oh Ali sebab Ali sepupu Nabi. Okey. Okey. Katalah betul-betul macam Syiah kata. Hasan dan Husain. Nabi kata kamu kena berpegang dengan itrah aku. Kamu kena pegang dengan ahli keluarga aku. Maksudnya, sebab Syiah kata, Ahlul Bait maksum. Dia guna ayat. Iya. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijs ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Menggunakan ayat tu, dia kata Ahlul Bait, anak Ali, Ali dan anak-anak Ali maksum, tak ada dosa. So, kalau hadis ni sahih, Nabi suruh pegang dengan ahli keluarga Nabi. Kita nak pegang yang mana satu kalau mereka berbeza pendapat. Nah, nak pegang mana satu? Nabi maksum, tapi tak ada Nabi yang bercanggah pendapat antara Nabi dengan Nabi. Musa dengan Harun hidup zaman kan? Tapi mereka tak bercanggah pendapat, melainkan Allah Ta'ala akan turunkan wahyu. Kalau Ahlul Bait bercanggah pendapat, Quran mana lagi nak turun? Dalam kitab Syiah Al-Kafi, kira Sahih Bukhari lah pada Syiah tu, Al-Kafi. Usul Kafi kan? Disebut satu riwayat. Kita tak sahihkan riwayat tu, tapi pada Syiah lah. Hampa nak sangat hadis Saqalain. Ni, kalau sahih, tolong bagi kat saya penyelesaian. Sebab Nabi suruh berpegang dengan ahli keluarga Nabi. Husain kata apa? Ni jangan anggap sahih, ini riwayat Syiah. Syiah ya. Husain kata apa? Bila Hasan letak jawatan, bagi jawatan kat Muawiyah yang dipanggil Amul Jamaah. Husain kata apa? Husain kata, "Law ihtazza anfi lakana khairan mimma fa'alahu akhi." Kalaulah hidung aku ni terputus, aku lebih suka daripada apa yang Hasan buat. Dalam riwayat tu Husain tak setuju, Hasan bagi-bagi. Dalam riwayat Syiah, Hasan bukan Ahlul Bait ya? Ahlul Bait. Nabi suruh pegang dengan Hasan. Husain Ahlul Bait tak? Ahlul Bait. Nabi suruh pegang dengan Husain. Sekarang Husain dengan Hasan beza pendapat. Kita nak ikut siapa? Nah, itu. Dan tolong bagi ayat Quran siapa betul dalam masalah ni. Dan kalau hampa nak berpegang dengan Saqalain, kami juga berpegang dengan Saqalain. Maksudnya kami ikut Hasan? Adakah Hasan sesat? Enggak. Adakah Hasan kafir? Enggak. Hasan mengiktiraf Muawiyah. Dan diperakui dalam kitab-kitab Syiah pun. Memang Hasan tak jawatan. Sebab tu orang Syiah dengan Hasan tak apa-apa. Iya. Jarang dia seru Hasan. Dia seru Ali, dia seru Husain. Kita balik pada isu balik. Iya.
riwayat Saqalain ni kesemuanya bermasalah kecuali satu dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim. Riwayat Tirmizi itu pun dhaif. Yang ada yang sahih dalam Sahih Muslim. Yang Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu Al-Quran. Padanya ada cahaya dan hidayah. Dan aku pegang dengan Quran. Tamassaku bihi. Pegang dengan Quran. Dan aku peringatkan kamu, uzakirukum bi ahli baiti. Uzakirukum bi ahli baiti. Uzakirukum bi ahli baiti. Nabi kata, aku peringatkan kamu tentang ahli keluargaku. Aku peringatkan kamu tentang ahli keluargaku. Aku peringatkan kamu tentang ahli keluarga. Bukan Nabi suruh berpegang dengan ahli bait sampai nak kata ahli bait tu maksum. Dah. Nabi suruh pegang dengan Quran. Sebab lafaz suruh pegang dengan Quran je lah. Yang Nabi peringatkan tentang ahli bait, Nabi suruh jaga hak ahli bait. Sebab nanti aku nak pergi tolonglah jaga. Aku peringat kamu pasal ahli keluarga aku. Maksud Nabi kata, tengoklah ahli keluarga aku ni bagi hak yang mana mereka berhak. Bukan suruh pegang sampai fatwa mereka kita tak boleh nak bincang langsung. Tu lafaz yang betul. Itulah tu yang pemahaman betul. yang betul. Okey? Boleh? Boleh, clear. Jadi suruh Syiah tu taubat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Ruzaimi MA Hafidhallah. Jadi beliau ini adalah lulusan Madinah dan beliau menjelaskan sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Dan tentu saja ya ini membantah yaitu orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka ini maksumkan yaitu Ahlul Bait. Namun kenapa orang-orang Syiah Rafidhah ini mereka ini lebih mengagung-agungkan yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu dan putra Ali yaitu Husain, bukan Hasan ya. Tentunya orang-orang Syiah Rafidhah ini memang ya seperti itu ya mereka senang kalau bahwasanya hadis ini kita berpegang yaitu kepada Al-Qur'an dan Ahlul Bait. Nah, tentunya ya teman-teman, jadi kita ini semestinya ya yaitu berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para sahabat yaitu para salafus soleh. Perintah untuk mengikuti Ahlul Bait jika memang sahih maka bertentangan dengan perintah yang lebih sahih yang telah menjadi ijma umat dan ijma itrah yaitu bahwa hujah adalah dengan kitab dan as-sunnah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah. Jadi kita ini berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kalau perintah untuk mengikuti Ahlul Bait ya jika memang ini sahih maka ini bertentangan dengan perintah Nabi yang lebih sahih, yaitu lebih masyhur di kalangan ulama dan lebih jelas maknanya yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah teladanilah dua orang setelah aku yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, juga bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wajib atas kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku gigitlah dengan gigi geraham. Nah, teman-teman, jadi yang benar adalah kita mengikuti yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, bukan Ahlul Baitku. Yang dimaksud Ahlul Bait itu adalah ya seperti tadi, kita ini menjaga keluarga Nabi dan memberikan hak-hak kepada keluarga Nabi dan kita tidak boleh membencinya. Nah, itulah ya teman-teman tentang hadis Saqalain. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.